dari sini sekali lagi Bapak Ibu mau ditunjukkan bahwa Allah itu melindungi tanah terjanji, dan kemurahan dari Abraham terhadap Lot itu diberi ganjaran oleh Allah berupa pembaruan perjanjian. Bagian terakhir dari kisah mengenai Lot tadi dan Abraham yang membagi tanah itu, di sana terkandung janjinya. Jadi bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi di situ janjinya tadi diulangi kembali. Lalu kemudian yang sering muncul juga adalah kata timur. Timur. Kalau ngomong timur itu apa? Tempat matahari terbit. Jadi sudah berkali-kali disebut timur. Nah, ini arah timur itu menjadi penting di dalam perjanjian lama, karena arah timur itu adalah tempat hari baru. Maka kalau menghadap ke timur berarti itu hidup baru. Hidup itu di situ, timur. Maka nanti juga bait suci itu menghadap ke timur. Maka simbol kehidupan itu adalah timur. Persis seperti orang Jawa. Orang Jawa itu kalau mengatakan mulon, uripmu itu maklum mulon. Itu berarti sudah tua, sudah menghadapi akhir. Mulon. Sehingga timur itu berarti kehidupan, barat itu adalah sore kematian. Tapi jangan cepat-cepat ke barat ya. Ya nggak apa-apa kalau rumahnya lingkar barat ya. Tapi itu yang mau dimaksudkan. Ya. Saya sudah memberikan apa itu namanya pedomannya ya di WA. Nanti tinggal baca saja di situ. Sudah saya terangkan. Jadi Bapak Ibu nanti kita lihat bahwa seringkali dari kisah ini, seringkali manusia itu memang jatuh di dalam membahayakan terhadap janji. Allah itu berjanji terus menerus, tapi kadang-kadang manusia itu menyimpang dari janji itu. Tapi di kemudian hari Allah itu mengembalikan lagi, dikembalikan lagi. Dan kalau kita lihat dari sejarah nanti keselamatan, memang di situ muncul jatuh bangun gitu. Sehingga tidak bosan-bosannya Allah itu selalu membalikkan. Kalau Allah bosan itu, waduh, setelah kita selesai. Tapi untunglah itu tidak. Nanti sampai akhirnya pada perjanjian baru. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan ini? Banyak itu bang. Jadi waktu dia sini tentang kekayaan Abraham. Ya. Mempunyai ternak, banyak ternak perak dan emasnya. Saya belum bisa membayangkan sejak Adam sampai dengan Abraham ini apakah sudah ada tambang emas. Ya. Kalau sudah ada kemungkinan di mana adanya itu, apakah di Mesir atau di mana? Misi dan sebagainya itu sebenarnya kalau kita lihat kebudayaannya pada zaman itu sekitar tahun 100-an atau 1800-an ke sini itu sudah ada zaman.
ada peralihan dari zaman batu, orang menggunakan batu kepada zaman menggunakan logam. Itu biasa. Saya kira kita tidak bisa membayangkan di tempat kita ini baru tambah emas di Lebong, di Kalimantan itu kan baru dengan kehadiran teman-teman kita dari suku Kek dari China sana. Kek. Cina itu peradabannya lebih tinggi dan lebih awal misalnya. Apalagi itu peradabannya orang sekitar Mesir dan sekitarnya itu. Mesir kuno. Itu sudah ada peradaban yang kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan mereka sudah tahu abad-abad awal sudah menemukan yang namanya logam termasuk di dalamnya emas dan perak. Gitu Pak. Kalau di tempat kita ini kan seperti tambang timah dan emas itu memang dibawa misalnya dari orang-orang Inggris atau Belanda itu kan membawanya dari Cina, orang-orang Cina yang ahli berkaitan dengan itu, orang Kek terutama. Maka ada orang Kek di Kalimantan, ada orang Kek di Bangka, ada orang Kek di Curug, misalnya Lebong berkaitan dengan tambang. Abraham itu kan punya anak Ishak ya. Jadi lo nggak banyak diceritakan tentang Ishak. Belum Pak. Sabar. Nanti Sampai. Mandul masih sabar mas. Tapi kan di Iya, tapi belum sampai. Belum. Masih perjalanan. masih ada. Dia ke-16 dan aku akan menjadikan keselamatanmu seperti tebu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung tebu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Kalau kayak sekarang memang orang memperkirakan kan penduduk dunia ini sekitar sekian miliar gitu kan, maka berarti tidak bisa dihitung juga. Ya itu kan mau apa ya bahasanya itu diterkul ya. Terkul itu mau mengatakan banyaknya seperti apa perbandingannya. Kalau begitu biasanya yang dikatakan itu debu tanah, pasir laut, kalau kemudian sebanyak bintang itu mau mengatakan banyak gitu. Pakai orang Jawa sewu gitu. Sewu ya. Sewu kan sebenarnya Ya. Apalagi bahasa kitab suci itu nanti kalau terutama berkaitan dengan eskatologis ya, itu seringkali kan satu hari di bumi ini kan berbeda dengan satu hari eskatologis. Misalnya kalau kita nanti belajar kitab Wahyu itu kan ngomongnya 1000 hari itu 1000 hari di sini itu apa sama dengan 1000 hari di akhirat itu kan bayangan manusia kan berbeda. Tapi di Mazmur itu kan, di Mazmur itu kan sering disebut 1000 tahun di bumi dengan 1 malam jaga di sana. Nah ya itu maksudnya. Jadi kalau kita dihitung 1000 hari di sini, di sana itu baru dihitung 1 malam. Setengah mati kan kita. Tapi jangan membayangkan gini, kalau di sini istrinya 1, di sana 72 bidadari. Kan itu kebalikannya begitu.